sumpah. Iya, gue lihat lewat juga di gua. Yang aktivis lingkungan, sumpah keren banget. Iya, Sumpah dia gue respect sih sama dia. Dia sampai turun tangan. Itu loh videonya, yang viral lo tau gak, Ra? Sumpah, itu keren banget demi apapun, gue respect sih. Gue gak tahu sih, gak lewat di gue jujur. Ra, masa gak lewat? Bisanya nggak lewat di lu? Hah, aneh ya? Padahal itu viral loh. Gue tahu, pasti lu biasanya nontonnya hal-hal bukan yang berbau politik kan? Lu biasa nontonnya apa? Udah, Biasa fix, nontonnya apa? fix. Nonton Aduh. BT-BT gitu. Aduh, pantesan. Jadi nggak masuk gitu. mungkin. Iya, istilahnya kayak filter bubble. Jadi lu cuma dikasih hal-hal yang dianggap cocok itu doang. Kayak contohnya ini nih. Padahal banyak isu-isu yang penting malah ketutupan karena lu nonton hal-hal yang lain. Oh iya sih. Dan mungkin algoritma lu sama ini kan video-video beauty kan. Jadi mungkin video-video politik nggak akan masuk di algoritma lu. Oh begitu ya. Coba mau lihat videonya si Elina. Nih. Kalau bencana alam yang terjadi di Sumatera itu nggak terjadi secara natural, tapi diciptakan. Ya, diciptakan oleh keputusan politik dan tata ruang yang memang sifatnya sistem. Jadi bencana alam yang terjadi di Sumatera itu bisa terjadi karena dua hal, hilangnya vegetasi dan alih fungsi resapan kritis. Hal ini bisa terjadi karena apa? Karena pemerintah tuh lebih mengutamakan investasi jangka pendek daripada keselamatan rakyat. Contohnya izin HGU, konsesi tambang, proyek infrastruktur di kawasan lindung. Ini adalah kejahatan pemerintah atas nama pembangunan. Jadi memang bencana alam datangnya dari Tuhan, tapi dipercepat dan diperburuk oleh kebijakan pemerintah. Nah, makanya Ra, sekarang tuh kan jadi penting banget nih. Kayak tadi bisa lu lihat, buat melek-melek isu politik sama isu sosial, bukan cuma ikut-ikutan tren doang. Iya, Ra. Soalnya kayak isu sosial sama isu politik sekarang penting banget. Apalagi zaman sekarang kan. Pasti itu penting banget. Jadi lo harus melek sih menurut gue. Oh iya. Udah deh, gue mulai sekarang mau cari-cari konten tentang politik biar algoritma yang masuk ke gue tuh juga ya ibaratnya daging dan bermanfaat lah bagi gue. Tuh, setuju banget. Oke, thank you guys. Nah, jadi micro agenda setting itu tunjukin gimana algoritma dan pertemanan kita itu mempengaruhi informasi yang kita dapetin dan konten-konten yang kita konsumsi. Jadi kalau misalnya kita punya teman-teman yang konsumsi konten yang sama, ya filter bubble dan konten algoritma kita ya itu aja. Jadi kita terjebak sama filter bubble dan jadi toxic. Tapi lain cerita kalau misalnya teman kita nih misalnya konsumsi konten-konten aktivisme tentang bencana dan lain-lain, atau bahkan dia yang produksi dan ngebagiin itu ke kita, maka konten-konten algoritma yang kayak gitu bisa masuk dan akhirnya algoritma kita tuh bisa berubah gitu. Nah, misalnya tadi kalau misalnya isu lingkungan kan udah berubah tuh, jadi kita bisa ikut donasi ke mereka dan akhirnya yang tadinya kita tondif, kita bisa juga ikut mengaktifkan aktivisme di sana. Jadi di sisi lain filter bubble itu bisa bikin tondif, tapi di sisi lain juga itu jadi bentuk gimana micro agenda setting itu bekerja dan aktivisme bekerja di dunia. Sampai sini teman-teman udah paham kan betapa pentingnya politik itu ke kehidupan kita. Karena politik itu bukan cuma soal jabatan, tapi juga soal lingkungan tempat tinggal kita. Contohnya banjir bandang dan longsor yang menimpa Sumatera baru-baru ini itu bukan cuma karena takdir alam, tapi juga konsekuensi dari kebijakan yang salah, izin yang serampangan, dan pengawasan yang buta. Kalau hutan kita habis, kalau tata ruang kita kacau, artinya ada kegagalan politik yang harus kita suarakan. Saatnya kita sebagai kaum muda menggunakan power digital dan suara politik kita untuk menyuarakan isu lingkungan dari tingkat lokal hingga global. Ingat bahwa green issues itu harus jadi isu utama pada pemilihan, bukan isu sampingan. Pastikan juga bahwa keberlanjutan demokrasi itu utuh di tangan rakyat, karena demokrasi harusnya melindungi rakyat dan bumi, di mana kepentingan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat itu lebih utama dan lebih penting daripada kepentingan politik dan bisnis jangka pendek. Yuk cegah bencana dengan bersuara lebih keras di media sosial.